Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa pada kuliah perdana mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah kebijakan Bahasa Indonesia. Referensi yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini ada kurang lebih 10. Yang pertama itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang kedua seri penyuluhan, dan seterusnya sampai yang ke-10 yaitu Himpunan Peraturan Mahasiswa STAN. Sebelum kita mendalami mata kuliah Bahasa Indonesia, perlu kita tanamkan terlebih dahulu sikap positif terhadap Bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap Bahasa Indonesia dapat kita tunjukkan dengan rasa bangga, yaitu mengedepankan Bahasa Indonesia dalam komunikasi yang lingkupnya lebih luas, yaitu lingkup nasional. Sikap positif yang kedua adalah kesetiaan, yaitu kita tidak boleh malu dan kita tidak akan melupakan bahasa Indonesia meskipun kita masuk dalam era global. Sikap positif yang ketiga adalah kesadaran terhadap kaidah. Kita harus menyadari bahwa setiap bahasa itu mempunyai kaidah. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai kaidah atau norma dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Kita harus bersyukur. Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah bahasa daerah yang sangat banyak, yakni kurang lebih atau lebih dari 700 bahasa daerah, kita sudah menyepakati satu bahasan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bandingkan dalam hal ini dengan negara misalnya Singapura, Suriname, atau Afrika Selatan. Singapura mempunyai 4 bahasa resmi, Suriname mempunyai 4 bahasa resmi, dan Afrika Selatan mempunyai 11 bahasa resmi. Kita lihat bahasa di Indonesia. Ada dua sisi yang dapat kita lihat, yaitu dari kedudukan dan kondisi kebahasaan. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda yang dituangkan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda. Berkenaan dengan hal tersebut, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang kedua adalah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tahun 1945, yaitu satu hari setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia dimuat dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 36. Yang kedua, kondisi kebahasaan. Kondisi kebahasaan di Indonesia ada tiga unsur sebenarnya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah yang tadi sudah saya sebutkan lebih dari 700 bahasa daerah. Kemudian ada bahasa asing, ya ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda. Kalau bahasa daerah ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak dan sebagainya. Keberadaan bahasa daerah dan bahasa asing tentu saja membawa pengaruh terhadap kondisi bahasa Indonesia. Pengaruh itu bisa berbentuk pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Bahasa daerah bisa membawa pengaruh positif, yaitu memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata gerebek, kata unduh, dan lain sebagainya. Pengaruh negatif bahasa daerah tentu saja dapat memengaruhi tata bahasa Indonesia. Misalnya ada kata salaman, ada kata kenalan, dan sebagainya. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia tentu saja juga ada pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia. Misalnya ada kata bakwan, ada kata hikmah, dan lain sebagainya. Bahasa asing yang paling banyak mewarnai kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris,
Tentu saja itu ada kaitannya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa pengantar ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Kemudian bahasa Belanda tentu saja karena kita pernah dijajah selama kurang lebih 3,5 abad, itu tentu saja berpengaruh terhadap kosakata Belanda yang banyak masuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga ini pengaruh agama terbesar di Indonesia, itu akan membawa dampak positif yaitu memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pengaruh negatif bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ini dapat menggantikan bahasa Indonesia pada posisi yang tidak semestinya. Misalnya ada nama-nama acara di media massa, bahasa dalam iklan, dan bahasa para petinggi negara. Tentu saja itu harus diatur, bukan berarti bahasa Indonesia anti atau bukan berarti bangsa Indonesia itu anti bahasa asing, tapi kita sudah mengaturnya kapan kita harus menggunakan bahasa asing dan kapan kita bisa menggunakan bahasa daerah dan kapan kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya adalah kita lihat ada kesalahan atau kejadian yang kadang-kadang kita anggap itu sesuatu yang benar, tapi sebenarnya itu dari segi kaidah itu menjadi hal yang salah. Dalam hal tataran kata misalnya, sering kita mengucapkan kata izin. Kita bingung, yang betul adalah izin atau izin. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah dibakukan bahwa yang betul adalah izin. Hisab dan isab. Supir atau sopir, takwa pakai ki atau takwa pakai k, asas atau azas, samudra atau samudra, antre atau antri, pikir atau fikir, konkret atau konkret, bernapas atau bernafas, risiko atau resiko, dan selanjutnya. Nah, kata-kata yang ada tanda bintangnya itulah kata-kata yang baku. Sampailah kita pada tahap diskusi. Silakan Anda diskusikan dalam forum grup yang sudah kami sediakan, yaitu kita mendiskusikan kata-kata mana yang baku dan dari beberapa kata yang saya paparkan berikut ini, yaitu kategori atau kategori, zaman atau zaman, hakikat atau hakikat, sistem atau sistem, nasihat atau nasihat, hasanah atau hasanah, lembab atau lembab, November atau November, khawatir atau khawatir, rezeki atau rezeki, karisma atau harisma, andal atau handal, seriawan atau sariawan. Berikutnya dapat kita diskusikan juga kesalahan pada tataran kalimat. Sering kita menjumpai percakapan dalam kehidupan sehari-hari itu yang seolah-olah percakapan itu tidak salah dari tataran kaidah perkalimatan, tapi ternyata itu tidak benar. Misalnya, belok kiri jalan terus, naik sepeda harus turun, bus ini full AC, musik dan toilet, dilarang meludah dan merokok di atas bus, dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset. Nah, itu sudah saya sajikan pernyataan yang benar, tetapi kita harus mendiskusikan kira-kira kesalahan yang seperti apa dari kalimat-kalimat tersebut. Terima kasih, selamat berdiskusi.